Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Fitriana Nur Oktaviani dari SMK Negeri 1 Majalengka. Jadi pada hari ini aku akan membahas materi bab 4, yaitu ada IP address dan subnetting. Dan untuk bab 4 ini ada cakupan materinya juga teman-teman, yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan juga IP privat. Yang ketiga ada classful dan juga classless addressing. Yang keempat kasus subnetting. Dan yang kelima konsep block subnet. Dan yang terakhir ada konsep switch dan juga router. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pada pengenalan IP address dan juga subnetting. Untuk ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang kita namakan sebagai IP address. Jadi IP address itu diibaratkan nama dari antar device. Jika ingin berkomunikasi, maka menggunakan IP address, teman-teman. Dan untuk subnetting sendiri adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Untuk IP address saat ini itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu ada IP versi 4 dan juga ada IP versi 6. Untuk IP versi 4 itu penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan totalnya adalah 32 bit. Dan untuk IP versi 6, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam 8 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri 16 bit dan jika dijumlahkan adalah totalnya 128 bit. Lanjut ke materi yang kedua, ada IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Untuk alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau kita sebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Contoh jaringan lokal seperti lab sekolah atau kantor yang terdiri dari beberapa device. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP mereka ke alamat IP publik. Sederhananya, ada suatu ruangan yang ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung ke switch, lalu ke router, dan ke ISP, kemudian ke internet. Dan ini ada contoh alamatnya, alamat IP-nya ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada IP address classful dan juga classless. Untuk classful addressing itu adalah pengalamatan IP yang berdasarkan kelasnya, teman-teman. Dan sedangkan untuk classless addressing, pengalamatan IP-nya itu tidak berdasarkan kelas. Nah, untuk IP versi 4 ini terdapat IP address privat dan juga IP address publik. Untuk IP address privat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Dan untuk IP address publik itu adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Dan ini adalah tabel klasifikasi IP privat saja yang ditetapkan berdasarkan kelas juga. Di sini kita bisa lihat ada istilah IDR yang merupakan nama lain dari prefix.
Nah, untuk range yang di privat ini lebih dispesifikasi lagi yang bisa digunakan hanya S10, teman-teman. Hanya untuk kelas A saja. Nah, untuk istilah NAT yang tadi, kita bisa konfigurasikan di router sehingga kumpulan device yang menggunakan IP privat bisa internetan dari ISP yang menyediakan layanan baik Telkom dan juga lain-lain. Untuk IP versi 4 ini diklasifikasikan berdasarkan kelas dan di sini ada 5 kelas, teman-teman. Namun di kelas D dan juga E ini tidak bisa digunakan untuk pengujian. Bisa kita lihat pada gambar ilustrasi yang tadi, kalau misal ada tulisan CIDR atau Default Subnet Mask, maka inilah yang dinamakan dengan kelas full addressing atau pengamatan IP address privat kelas A. Default subnet max-nya 255.0.0.0, sama saja dengan slice 8. Nah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita bisa melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, yang kedua ada subnet mask, yang ketiga ada IP network, dan yang keempat adalah IP broadcast, dan yang terakhir ada range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix itu berbentuk slice, teman-teman, sedangkan subnet mask berbentuk 4 oktet. Goals, prefix, dan subnet mask itu sama, yaitu menentukan jumlah IP yang digunakan. Bedanya, prefix digunakan dalam konfigurasian yang dilakukan oleh vendor MikroTik, sedangkan untuk subnet mask biasa diperuntukkan untuk konfigurasian yang ada di vendor Cisco. Dan ini juga ada IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN, dan untuk IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lanjut, kita masuk ke kasus subnetting yang pertama, ada 12 PC. Di sini saya akan ambil contoh jaringan LAN, yaitu satu ruangan perpustakaan yang berisi 12 PC. Di sini kita ambil kelasnya yang kelas B ya, teman-teman. Dan kemudian kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan juga range IP yang bisa digunakan. Pertama, kita mencari prefix terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi angka 12, tetapi tidak jauh dari 12, yaitu 2 pangkat 4 adalah 16. Angka 4 tersebut akan digunakan dalam rumus prefix. Jadi rumusnya yaitu 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Kenapa 32? Karena oktet yang ada pada IP versi 4 itu 32 bit. Dan kenapa angka 4? Karena adalah pangkat dari yang tadi. Jadi prefix yang bisa digunakan adalah slice 28, teman-teman. Selanjutnya yaitu 172.16.10.x dan juga slice 28. Untuk oktet yang terakhir yang ditulisnya X, di sini dikosongkan aja dan kita fokus untuk di situ. Setelah mencari prefix, kita akan mencari berapa total IP yang bisa digunakan dengan cara 2 pangkat 32 dikurangi 28, yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya itu 16, teman-teman. Jadi total IP yang bisa digunakan pada slice 28 adalah 16 IP. Setelah itu kita akan mencari subnet mask-nya. Untuk subnet mask-nya itu adalah 256 dikurangi total IP yang tadi adalah 16. Jadi hasilnya itu adalah 240, teman-teman. Kenapa 256? Karena jumlah IP address adalah 256. Dan untuk 16 di sini juga ini adalah hasil dari total IP yang tadi. Jadi subnet
mask yang dihasilkan adalah 255.255.255.240. Next. Kemudian kita fokus pada oktet terakhir, karena kita melakukan proses subnettingnya pada kelas C, yaitu dari slice 24 sampai slice 32. Selanjutnya kita akan mencari IP network, IP paling depan, dan IP broadcast, yaitu IP paling belakang. Untuk IP networknya yaitu 0, 16, dan juga 32. Untuk 0 itu adalah blok subnet pertama, dan untuk 16 itu adalah blok subnet kedua, yaitu total IP, dan untuk 32 itu blok subnet ketiga, yaitu 16 tambah 16. Dan untuk IP broadcast-nya ada 15 dan juga 31. Untuk menentukan IP broadcast, di sini kalian cukup kurangi saja dari blok subnet setelahnya. Nah, jika kita menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu ada 0 dan 15, maka range IP yang digunakan adalah 172.16.10.0, yaitu IP network, dan strip 172.16.10.15 itu untuk IP broadcast. Perlu diketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga menggunakan 172.16.10.1 strip 172.16.10.14. Jadi IP tersebut adalah IP yang bisa digunakan pada perpustakaan yang berisi 12 PC. Langsung saja kita ke kasus subnetting yang kedua. Itu kali ini saya akan mengimplementasikan proses subnetting pada 60 host. Saya ambil contoh LAN, yaitu Labcom yang berisi 60 PC. Selanjutnya saya akan mencari IP network, IP paling depan, lalu tentukan IP privatnya bebas, pilih kelas A, B, ataupun C. Di sini saya akan menggunakan IP address kelas A. Kemudian kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Pertama, mencari prefix terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi angka 60 tetapi tidak jauh dari 60, yaitu ada 2 pangkat 6 yang hasilnya adalah 64. Angka 6 tersebut akan digunakan dalam rumus prefix. Jadi untuk rumus prefixnya itu adalah 32 dikurangi 6, yaitu jumlahnya 26. Jadi prefix yang bisa digunakan adalah slice 26. Selanjutnya, setelah mencari prefix, kita akan mencari berapa total IP yang bisa digunakan dengan cara total IP 2 pangkat 32 dikurangi 26, hasilnya 2 pangkat 6, dan dengan jumlah 64. Jadi total IP yang bisa digunakan pada slice 26 adalah 64 IP. Setelah itu kita akan mencari subnet mask-nya. Untuk rumus subnet mask-nya itu adalah 256 kurangi 64 yang hasilnya 192. Jadi subnet mask yang dihasilkan adalah 255.255.255.192. Kemudian kita fokus pada oktet terakhir 192, karena kita melakukan proses subnettingnya pada kelas C, yaitu slice 24 sampai slice 32. Selanjutnya kita akan mencari IP network, IP paling depan, dan juga IP broadcast, IP paling belakang. Untuk IP networknya yaitu 0, 64, 128, 192. Untuk 0 itu adalah blok subnet pertama, dan untuk 64 itu blok subnet kedua, yaitu total IP, dan untuk 128 itu blok subnet ketiga, yaitu 64 tambah 64. Untuk IP broadcast-nya ada 63, 127, 191. Untuk menentukan IP broadcast di sini kalian cukup kurangi saja 1 dari blok subnet setelahnya. Jika kita menggunakan blok subnet yang kedua, 64 dan juga 128, maka range IP yang digunakan itu
adalah 10.1.1.64 untuk IP network, strip 10.1.1.127 untuk IP broadcast. Perlu diketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga menggunakan 10.1.1.65 strip 10.1.1.126. Jadi IP tersebutlah adalah IP yang bisa digunakan pada Labcom yang berisi 60 PC. Selanjutnya kita lanjut ke kasus subnetting yang ketiga. Kali ini saya akan mengimplementasikan proses subnetting pada 100 host. Saya ambil contoh LAN-nya yaitu bengkel TKJ yang berisi 100 PC. Namun di sini saya akan menggunakan IP address kelas C. Kemudian kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan juga range IP yang bisa digunakan. Pertama, mencari prefix terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi angka 100 PC, tetapi tidak jauh dari 100, yaitu 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Angka 7 tersebut akan digunakan dalam rumus prefix, yaitu 32 kurangi 7 sama dengan 25. Jadi, prefix yang bisa digunakan adalah slice 25. Setelah mencari prefix, kita akan mencari berapa total IP yang bisa digunakan dengan cara 2 pangkat 32 kurangi 25, yaitu hasilnya 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi, total IP yang bisa digunakan pada slice 25 adalah 128 IP. Setelah itu, kita akan mencari subnet mask, yaitu 256 kurangi 128, yang hasilnya adalah 128. Jadi, subnet mask yang dihasilkan adalah 255.255.255.128. Selanjutnya akan mencari IP network, IP paling depan, dan IP broadcast, IP paling belakang. Untuk IP networknya 0, 128, dan 256. Untuk 0 itu ada blok subnet pertama dan 128 adalah blok subnet kedua, yaitu total IP, dan yang terakhir ada 256, itu adalah blok subnet ketiga, yaitu 128 ditambah 128. Untuk IP broadcast-nya itu adalah 127 dan juga 255. Untuk menentukan IP broadcast, kita bisa kurangi 1 dari blok setelahnya. Jika kita menggunakan blok subnet yang pertama adalah 0 dan juga 127, maka range IP yang digunakan adalah 192.168.1.0 untuk IP network. Dan untuk IP broadcast-nya yaitu 192.168.1.127. Perlu diketahui bahwa IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga menggunakan 192.168.1.1 strip 192.168.1.126. Jadi IP tersebutlah adalah IP yang bisa digunakan pada bengkel TKJ yang berisi 100 PC. Lanjut kita ke materi yang kelima, yaitu adalah konsep blok subnet. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Misalnya ada satu gedung terdapat 3 lantai. Kemudian blok subnet pertama kita gunakan pada lantai pertama, blok subnet kedua kita gunakan pada lantai kedua, dan juga blok subnet ketiga kita gunakan pada lantai ketiga. Perlu kita ketahui bahwa antar blok itu tidak bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Jadi setiap lantai itu pasti terdapat kumpulan device. Misalkan device 2 ini menggunakan satu blok subnet yang sama, maka antara satu dan yang lainnya ini bisa saling berkomunikasi. Begitupun dengan lantai 2 yang semua device di sana menggunakan blok subnet kedua, dapat terhubung satu sama lain. Namun blok subnet kedua tidak dapat berkomunikasi dengan blok subnet ke-1. Misal untuk lantai 1
PC satunya yaitu 10.10.10.2 dan PC 2-nya adalah 10.10.10.15. Nah, ini bisa saling berkomunikasi karena di blok subnet 1 maksimalnya 31 teman-teman. Beda lagi kalau di PC 2, subnet masknya 10.10.10.61, maka PC 1 dengan PC 2 tidak dapat terhubung karena PC 1 menggunakan blok subnet 1 dan PC 2 menggunakan blok subnet kedua. Karena di blok subnet kedua maksimalnya adalah 36. Untuk IP versi 4, delivery type didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Terdapat 3 macam, yaitu ada unicast one-to-one communication. Proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja. Dari host 1 mengirim ke satu host yang sudah ditentukan tujuannya. Unicast, cara kerjanya sama halnya dengan IP address kelas A, B, dan juga C. Dan yang kedua ada multicast atau one-to-many communication. Proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Tujuannya dalam satu grup. Cara kerjanya sama halnya dengan IP address kelas D. Yang terakhir adalah broadcast atau one-to-all communication. Proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan dalam satu broadcast domain atau blok yang sama. Cara kerjanya sama halnya dengan ARP, melakukan pengiriman dengan switch, teman-teman. Lanjut kita ke materi yang terakhir adalah konsep switch dan juga router. Untuk switch ini termasuk jenis perangkat jaringan. Fungsinya digunakan untuk mengoneksikan perangkat yang satu network yang sama. Biasanya dihubungkan dengan media kabel. Perangkat PC yang dihubungkan ke switch menggunakan blok subnet yang sama. Untuk router juga termasuk jenis perangkat jaringan. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Biasanya router digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu blok subnet yang berbeda. Mungkin sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!